Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda semuanya. Terima kasih siang ini sudah bergabung dengan webinar yang diselenggarakan oleh HKFM Surabaya bekerjasama dengan POGI Cabang Surabaya, IDI Cabang Surabaya, dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi hari ini adalah tanggal 22 Mei, itu diperingati sebagai hari preeklamsi sedunia atau World Preeclampsia Day. Dan untuk memeriahkan hari ini, maka HKFM mengadakan acara berkenalan dengan preeklamsi. Jadi kenapa preeklamsi itu begitu penting? Karena preeklamsi ini merupakan suatu kondisi kegawat daruratan pada kehamilan karena hipertensi. Nanti para pembicara di sini akan menjelaskan tentang preeklamsi dan nanti Ayah Bunda bisa berdiskusi dengan semua pembicara yang ada di sini. Izinkan saya untuk menyapa para pembicara terlebih dahulu. Yang hadir di studio ini ada 4, ada Dr. Aditya Warman, ada Dr. Aldi, kemudian ada Dr. Cininta, dan ada Dr. Risa. Kemudian di rumah bergabung bersama kita Ketua HKFM Indonesia, Prof. Eri Gumilar. Selamat siang, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eri sudah berkenan bergabung bersama kita untuk berbicara tentang preeklamsi. Jadi World Preeclampsia Day ini adalah tahun keempat diperingati karena keprihatinan tentang kondisi preeklamsi di seluruh dunia. Jadi preeklamsi itu komplikasi kehamilan yang angkanya di dunia itu sekitar 8-10% komplikasi pada kehamilan. Nah, tapi untuk kita di Indonesia, terutama di Surabaya, data kita itu menunjukkan kalau orang-orang yang terkena preeklamsi itu 25-30% dari semua kehamilan. Jadi kasusnya cukup banyak. Kemudian preeklamsi itu juga bisa mengakibatkan kematian ibu. Dia masuk sebagai 3 besar penyebab kematian ibu di Indonesia. Oleh karena itu kenapa kita harus aware, harus sadar tentang bahaya preeklamsi ini. Jadi mari kita siang ini membahas tentang apa itu preeklamsi supaya kita semua menyadari risk dan kita bisa menanggulangi dan mencegah preeklamsi ini. Baik, sebagai pengantar webinar, mohon kesediaan Prof. Eri untuk memberikan pencerahan pada kita semua tentang acara ini dan tentang preeklamsi. Monggo Prof. Eri. Terima kasih Dr. Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, Bapak, Mama, Ibu-ibu ini, dan khususnya Ibu kami, izinkan kami mengucapkan selamat beribadah puasa yang sedang mengharapkan dalam keadaan sehat yang optimal. Insya Allah kita selalu sehat. Kemudian kepada saudara-saudara kami juga, kepada panitia, Dr. Erna, Dr. Aldi, Dr. Cininta, Dr. Aditya Warman, dan kolega kita dari Ilmu Penyakit Anak, Dr. Risa, bersama-sama di sini. Insya Allah kita akan berbicara seperti yang diutarakan Dr. Erna tadi, World Preeclampsia Day. Jadi ini menjadi penting sekali karena nanti akan dijelaskan oleh Dr. Aldi definisi preeklamsi dan tentu saja bagaimana keadaan preeklamsi di Indonesia sehingga tidak saja Indonesia tapi seluruh dunia memberikan perhatiannya, dan khususnya untuk Indonesia ini adalah nanti akan diperdalam lagi selain Dr. Aldi, Dr. Cininta, bahwa ada beberapa terminologi yang kita sharing di sini kepada ibu-ibu, yaitu yang disebut angka kematian ibu, artinya kematian yang disebabkan dengan komplikasi kehamilan, jadi khususnya ini adalah preeklamsi. Sangat tinggi angka itu, jadi kita prihatin betul. Selain kita juga ibu-ibu, Bapak, kita
kita semua. Kita prihatin juga saat ini dengan COVID-19. Jadi nanti lebih dalam Dokter Cinta itu akan membicarakan apa yang harus dilakukan bila mendapat komplikasi seperti ini. Insya Allah pada hakikatnya penyakit ini bisa dicegah. Nah ini yang ingin kita sharing kepada ibu-ibu, terutama saudara-saudara kita yang dalam keadaan hamil, lagi prihatin dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Insya Allah nanti muncul di dalam diskusi. Jadi sekali lagi penekanannya, penyakit ini bisa dicegah. Prevention is much better than treatment. Jadi dengan cara yang murah dan mudah. Dan inilah kita tidak pernah henti-hentinya melalui kesempatan World Preeclampsia Day ini diingatkan lagi, tidak saja kepada para pemirsa, tapi juga di dalamnya saudara-saudara kita sebagai nakes yang bekerja di Caribbean, yang berfungsi sebagai ujung tombak, frontier, yang menemukan atau mendeteksi. Jadi artinya dalam filosofi ini, deteksi dini mengidentifikasi siapa mereka yang mempunyai bakat nanti bila hamil menjadi preeklamsi. Inilah yang sebenarnya yang kita sebut berada di garis depan, sangat menentukan dalam hal ini. Dr. Aditya Warman nanti juga akan membicarakan ternyata preeklamsi ini begitu dimulai pada kehamilan, dia akan memberi dampak setelah ibu-ibu selesai dalam persalinan. Jadi di sini lebih dramatis lagi bila kita terlena, jadi bila kita lolos, dan ini tanggung jawab kita bersama. Jadi sudah ada risiko yang menunggu bila ibu setelah saya melahirkan untuk seterusnya, dan bila kemudian hamil lagi, sangat mungkin akan terulang lagi. Dan ibu-ibu yang mempunyai tugas suci, hamil 9 bulan 10 hari, yang sangat ikut bertanggung jawab terhadap kualitas generasi depan, preeklamsi ini juga memberi dampak kepada janin di dalam rahim dan kepada bayi yang setelah lahir. Baiklah, kita simak ini, sharing ini, dan izinkanlah saya juga menengahkan keprihatinan kita saat ini, khususnya kita ini area-area Surabaya, warga Jawa Timur yang kemarin mendapat suatu surprise news atau breaking news bahwa dalam suasana pandemi COVID-19 kita sekarang sudah dilanda memberikan kasus harian yang paling tinggi, tercatat 502 kasus. Saya kira semua kita sudah mendengar dari Ahmad Yuryanto kemarin bukan 502 kasus per hari ini, ya 311 ada di Surabaya. Dan sekarang ini menjadi betul-betul kompleks dengan ibu hamil, dan mudah-mudahan kalau bisa jangan sampai juga dengan preeklamsi kita bisa bayangkan. Baiklah, kita bisa sharing di sini. Dan terakhir, izinkanlah saya permohonan kepada Allah supaya dalam sharing ini kita dimudahkan untuk menimba ilmu dan diberi kemampuan untuk memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni waj'alni minas sholihin. Ya Allah, ya Rabbi, tambahkanlah ilmu pengetahuan ini dan berikanlah kami kemampuan untuk memahaminya, dan masukkanlah kami ke dalam golongan yang soleh. Dalam hal ini kita belajar dan sharing preeklamsi. Terima kasih, semoga ini menjadi bermanfaat adanya. Baik, kita serahkan ke Dr. Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eri. Prof. Eri sudah memberi sambutan, jadi para ayah bunda yang mengikuti webinar ini bisa membayangkan kira-kira apa yang akan kita peroleh selama mengikuti webinar ini.